Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di kesempatan Zoom meeting yang kedua. Ya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung. Mungkin ada teman-teman yang sebelumnya ada kegiatan lain tapi kegiatannya ditunda dulu karena akan mengikuti program ini. Dan mudah-mudahan teman-teman yang belum bisa join karena ada urusan lain, karena ada kegiatan lain, ya tetap diberikan kelancaran semuanya. Baik, teman-teman, kita mulai kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah ada 46 orang. Ya, saya mau mulai, takut nanti ada teman-teman yang agak telat datangnya, nggak dapat informasi. Ya, hari ini kita mau membahas tentang WhatsApp marketing. Kalau zaman sekarang ini, aplikasi WhatsApp itu hampir semua orang punya. Karena hampir semua orang sekarang sudah pakai HP smartphone. Ya, setiap orang yang pakai smartphone sudah dipastikan terinstall WhatsApp di HP-nya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana memaksimalkan WhatsApp untuk media jualan kita. Karena banyak sekali di luar sana, di sekitar kita orang-orang yang sudah mulai jualan lewat WhatsApp. Tapi mereka karena mungkin belum tahu ilmunya atau mereka belum mencari ilmunya, belum belajar bagaimana sih cara jualan di WhatsApp yang efektif. Apakah hanya sekedar japri kontak yang ada di HP atau hanya sekedar update story? Ya, apakah dengan itu sudah menghasilkan penjualan yang maksimal atau belum? Bagaimana sih supaya penjualan itu bisa meningkat dengan bermodal WhatsApp yang ada di HP kita? Nah, sebelum kita belajar ke teknis-teknis yang ada di WhatsApp marketing, kita harus tahu dulu ini mindset, pola pikir kita tentang WhatsApp itu seperti apa. Ya, kalau kita hanya memanfaatkan WhatsApp buat jualan tapi nggak tahu ilmunya, itu pasti hasilnya kurang maksimal. Bahkan tidak ada hasilnya. Nah, makanya yang akan saya bahas pertama kali adalah mindset WhatsApp marketing. Sebelum pakai WhatsApp itu sendiri, kita harus tahu dulu kenapa harus pakai WhatsApp. Ya. Untuk mindset yang pertama ini masih umum ya, baik bisa dipakai untuk WhatsApp maupun media yang lain. Bahwa semua trik jualan, semua itu ada ilmunya. Nggak ada yang bisa berjalan tanpa ilmu, termasuk WA marketing. WA marketing itu ada ilmunya tersendiri. Jadi bukan hanya kita punya HP, kita install WhatsApp, kemudian jualan, lancar, ya, omset naik seperti itu. Enggak. Kita harus pelajari apa yang ada di dalam WA marketing, sistemnya seperti apa, cara penggunaannya seperti apa. Karena menggunakan WhatsApp marketing untuk jualan beda dengan kita menggunakan WhatsApp untuk WA ke teman atau WA ke keluarga, atau kita bikin grup keluarga, grup dan yang lainnya itu berbeda, ya.
Karena jualan tanpa ilmu hasilnya tidak maksimal, bahkan tidak berhasil. Ya. Pastikan teman-teman di sini selalu terus belajar. Ya. Kalau mau jualan lewat WhatsApp berarti kita harus belajar. Oh, WhatsApp itu seperti apa caranya gitu. Belajarnya ini dari berbagai sumber. Sekarang sudah banyak sekali channel-channel yang membahas tentang WhatsApp marketing. Teman-teman bisa cari di YouTube. Banyak sekali pembahasan tentang WhatsApp marketing. Nah, teman-teman harus meluangkan waktunya untuk mempelajari itu, ya. Karena dengan mempelajari itu, wawasan teman-teman semakin bertambah, jadi kemampuan teman-teman menjual lewat WhatsApp nanti semakin meningkat. Seperti itu. Begitu juga lewat artikel-artikel, ada juga webinar, baik yang gratis maupun yang berbayar. Ada juga kelas online yang gratis, yang berbayar juga banyak sekali. Jadi teman-teman harus selalu mengupgrade ilmunya tentang media yang digunakan oleh teman-teman untuk jualan. Seperti itu. Kemudian, nih, kalau pakai WhatsApp marketing itu, jangan baperan. Jangan semuanya dimasukin ke hati. Ada customer WA. Ternyata cuma tanya harga doang. Satu orang WA tanya harga, satu orang tanya lagi, tanya ongkir doang. Satu orang lagi tanya apa? Tanya warna. Habis itu kabur, nggak balas sama sekali. Ya itu sudah hal biasa di WA marketing. Jangan dimasukin ke dalam hati gitu kan. CLBK, apa itu CLBK? Chat lama beli kagak ya. Chat lama, chat panjang banget. Ternyata ujung-ujungnya nanti ya nunggu gajian atau nanti ya dipikir-pikir dulu ya. Itu jadikan hal yang biasa aja gitu. Karena memang sudah hukum alam seperti itu. Dari chat WA, 10 chat WA yang masuk, paling ada closing biasanya 1 gitu. Ya, jadi kalau mau ada 10 closingan ya harus ada 100 chat WA yang masuk ya. Jadikan itu semuanya yang PHP, yang CLBK, yang chat terus, nggak balas-balas ya. Ada yang chat 1 kali terus kabur, bahkan ngeblokir, ya itu jadikan sebagai pengalaman dan pembelajaran. Jangan dimasukin ke hati, karena kalau dimasukin ke hati nanti nggak jadi jualan. Ya besoknya udah nyerah, karena ya setiap hari ada WA masuk tapi nggak ada closingan gitu ya. Jadi jadikan pengalaman pembelajaran untuk diri sendiri bagaimana caranya supaya WA yang masuk itu jadi closingannya banyak. Kemudian nih kita masuk ke WA-nya. Sekarang masih banyak juga ya orang-orang yang belum tahu ilmu jualannya. Jadi begitu mereka jualan, mereka spam, nyepam, baik itu di chat personal maupun di grup. Ada ya orang tiba-tiba WA nawarin produknya, langsung kirim produknya, langsung kirim captionnya, ya itu nggak bagus. Itu jangan dilakukan seperti itu. Ada juga yang orang tiba-tiba masukin kontak kita ke grup. Ya, nomor saya pernah agak sering sih lumayan. Nggak tahu apa-apa tiba-tiba masuk grup. Nah, begitu sudah masuk grup semuanya, sudah orangnya langsung tanpa perkenalan, tanpa apa-apa langsung jualan di situ. Langsung kirim produk-produknya. Kalau caranya seperti itu, siapa yang mau beli? Ya, nggak ada yang mau beli seperti itu. Karena belum apa-apa sudah jualan. Juga di grup yang memang grup itu bukan untuk jualan. Jangan jualan di grup itu ya. Karena pada dasarnya semua orang sangat tidak nyaman menerima pesan iklan atau spam. Ya, kalau jualan kita kan itu iklan namanya. Maka jangan lakukan spam kepada calon konsumen Anda. Jangan pula asal nyebar iklan di grup WA ya. Kemudian mindset WhatsApp marketing berikutnya adalah konsisten. Ya. Jualan via WhatsApp tidak bisa dilakukan 1 atau 2 hari saja, atau seminggu atau 2 minggu saja. Tapi harus
dilakukan cara-caranya itu secara konsisten terus-menerus. Seperti kalau kita lihat di kehidupan kita, kalau ada misalnya tukang bakso atau tukang mie ayam, tukang penjual es keliling, ya, dia setiap hari keliling, setiap hari jualan tanpa memikirkan ini kok orang ini nggak pernah beli, ini kok orang ini nggak pernah beli. Yang penting dia jalan aja, terus aja keliling, ya, tanpa baper. Dia nggak baper kok. Ini yang rumah yang ini saya lewat setiap hari, dia nggak pernah beli. Nggak bakalan seperti itu kalau penjual keliling. Pasti mereka akan terus berjalan aja, terus keliling. Nanti nggak tahu yang beli itu rumah yang mana. Yang penting setiap hari dia jualan di jam itu, jam tertentu, ya. Maka nanti di hari yang keberapa atau bahkan bulan yang keberapa, karena sudah dijalankan secara konsisten setiap hari, maka orang-orang sudah tahu kalau jam sekian, misalnya jam 2, ini biasanya ada tukang bakso lewat. Nah, orang itu yang di rumah biasanya kalau pas jam 2 lagi pengen bakso, langsung ingat, oh iya, biasanya kan jam 2 ada tukang bakso lewat, akhirnya beli. Tapi belinya itu belum tentu hari pertama, belum tentu hari kedua, bisa jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, bulan pertama, bulan kedua, seperti itu. Ya, jadi harus dilakukan secara konsisten untuk penjual. Kalau nggak konsisten, bagaimana orang mau mengenal jualan kita? Kalau kita baru jualan 1 hari, besoknya sudah nggak jualan lagi. Akhirnya orang belum tahu kita. Ya, sedangkan orang memutuskan untuk beli itu biasanya bukan karena melihat 1 kali. Dia perlu melihat beberapa kali, bahkan berpuluh-puluh kali, baru dia memutuskan akan membeli. Seperti itu. Kemudian, nah, yang kedua, nyawa WA marketing adalah kontak yang banyak. WA marketing itu nggak bakalan jalan kalau kontaknya sedikit, bahkan nggak ada kontak. Karena nyawanya itu ada di kontak yang banyak. Peluang terjadinya closing akan semakin besar jika database atau kontak WA Anda banyak. Maka selanjutnya bagaimana? Langkah paling awal dan harus dilakukan secara konsisten adalah menambah kontak WA. Teman-teman nih di sini coba dicek masing-masing kontak WA-nya ada berapa? Ada 100 kah? Ada 200 atau 500, 1000 atau 10.000? Ya, silakan bandingkan. Kalau kontak WA-nya 100, peluang terjadinya closing berapa? Beda dengan kontaknya 10.000. Peluang terjadinya closing akan semakin banyak karena database-nya atau kontaknya, daftar kontaknya itu semakin banyak. Maka yang harus dilakukan adalah menambah kontak WA secara konsisten. Nah, bagaimana caranya kita menambah kontak WA? Cara menambah kontak WA. Yang pertama, nah ini saya kasih materinya untuk teman-teman di sini yang masih pemula, ya, yang kontaknya masih di bawah 100 atau di bawah 500 lah. Ya, ini yang pertama bisa melakukan yang langkah yang awal ini dulu. Beda dengan teman-teman yang kontaknya sudah mulai 5.000 sampai 10.000 bahkan 20.000, mungkin cara ini sudah tidak relevan lagi. Tapi untuk teman-teman yang baru memulai jualan di WA atau kontak WA-nya di bawah 100 atau di bawah 500, cara ini termasuk cara yang paling mudah dilakukan dan sangat mungkin dilakukan. Caranya adalah save semua kontak anggota grup yang ada masuk di dalamnya. Ya, biasanya setiap kita punya WA itu banyak sekali grup di dalamnya. Ada grup arisan, ada grup alumni, grup wali murid, grup kajian, grup jalan-jalan lah, grup teman sekantor, atau grup macam-macam lah. Banyak sekali grup di dalam WA itu, ya. Cara menambah kontak
satu-satu adalah caranya japri satu-satu. Ya. Japri salah satu anggota grup. Mulai dari mana dulu nih grup? Silahkan tentukan grup mana dulu yang mau kita tambah kontaknya. Ya. Silahkan japri satu-satu, hubungi satu-satu. Assalamualaikum. Kita satu grup di grup apa gitu ya. Kalau belum kenal, kenalan dulu. Kalau sudah kenal ya sambil ngobrol dulu. Nanti sekalian di obrolan itu diselingi, tolong di save kontak saya ya, gitu ya. Yang penting saling save aja dulu. Nggak peduli nanti mau jualan apa. Nggak usah jualan dulu. Yang penting langkah awal adalah saling simpan kontak. Karena ini kuncinya. Kuncinya adalah dua orang ini saling menyimpan kontaknya masing-masing. Ya. Caranya japri satu-satu, minta agar mereka juga save nomor Anda. Jadi lakukan ini setiap hari, minimal mungkin 1 hari 10 ya. Kalau 1 hari 10, itu kalau 10 hari udah dapat 100. Nah, dalam 1 bulan itu sudah dapat 300 ya. 300 orang atau 300 kontak yang semuanya itu saling save, saling terhubung ya. Kalau 1 bulan 300, bagaimana kalau 10 bulan ya udah 3.000. Dalam 1 tahun itu sudah 3.000 lebih. Kalau ini dilakukan secara konsisten. Kemudian cara menambah kontak WA. Sertakan nomor WA di semua sosmed yang digunakan untuk jualan. Ya, kita jualan itu bukan lewat WA doang, tapi ada lewat Instagram, ada lewat Facebook, ada Shopee, ada Tokopedia, dan berbagai macam marketplace yang terserah teman-teman mau gunakan apa yang nyaman digunakan dan berpotensi menghasilkan, silakan digunakan. Jadi kalau ada orang mau butuh informasi lebih, mereka akan menghubungi kita lewat nomor WA yang tertera. Nah, dari WA yang masuk itu salah satu aset ya. Langsung begitu ada WA masuk, langsung tanya nama dari kota mana, atau kalau dia belum save nomor, kita minta untuk save nomor kita. Jadi setelah itu bisa langsung terhubung. Kemudian cara yang berikutnya adalah follow up calon customer di marketplace. Ya mungkin cara ini banyak teman-teman yang belum melakukan, tapi ini cara yang sangat efektif. Di sini teman-teman ada yang jualan di Shopee? Ada ya? Saya contohkan follow up calon customer di marketplace Shopee. Kalau teman-teman jualan di Shopee yang setiap hari sudah ada penjualan, baik ya 1 hari 1 atau 2 gitu ya. Teman-teman jangan sia-siakan pembeli di Shopee walaupun dia belum bayar dan akhirnya batal karena tidak melakukan pembayaran. Itu kalau kita biarkan ya hilang begitu saja, mereka nggak tahu entah kemana. Tapi begitu ada orderan di Shopee masuk ya walaupun belum bayar, di situ kan sudah tertera nama, alamat, dan nomor HP-nya. Langsung kita ambil nomor HP-nya, langsung kita save, langsung kita simpan. Setelah disimpan langsung kita hubungi. Assalamualaikum Kak, misalnya namanya Ani. Kita hubungi lewat WA. Assalamualaikum Kak Ani, terima kasih sudah belanja di mana? Nama tokonya tulis ya. Untuk melanjutkan ke proses pengiriman hari ini ditunggu konfirmasi transfernya ya. Nah, seperti itu. Walaupun di akun Shopee sudah diingatkan oleh sistem Shopee untuk transfer, tapi untuk mengambil database kontaknya kita harus WA juga. Ya, kita ambil nomor WA-nya, kita simpan namanya, kemudian kita WA, kita ingatkan. Nah, dengan seperti itu, selain dia beli di Shopee, dia juga langsung terhubung ke penjual aslinya ya, karena kita sebagai penjual sudah menghubungi lewat WA. Nah, jangan lupa minta disimpan juga. Kalau dia batal beli di Shopee, kita sudah punya nomor WA-nya. Nah, kapan-kapan kita mau promosi atau mau ada diskon atau ada promosi lainnya, kita bisa hubungi lagi. Atau kita mau ngasih voucher misalnya, Kak ini ada voucher di Shopee yang kemarin ya. Jadi orang itu
pasti akan balik ke akun Shopee punya kita yang kemarin. Ya, sertakan link Shopee-nya. Seperti itu. Apalagi orang-orang yang sudah beli di Shopee. Begitu ada pembelian, ya ada penjualan, langsung ambil nomor WA-nya, kita save, kita hubungi, terima kasih. Assalamualaikum Kak, sebut namanya. Terima kasih sudah belanja di toko kami. Ya, pengiriman akan dilakukan hari ini, ya. Dan seterusnya. Pesannya atau WA-nya itu disesuaikan dengan keadaan. Kalau orang itu di Shopee sudah transfer, berarti kita kabarkan bahwa pesanan sedang dikemas dan akan dikirim hari ini. Seperti itu. Jadi itu salah satu contoh follow up calon customer atau customer yang sudah melakukan pembelian di marketplace Shopee. Nah, di Tokopedia juga sama. Di toko yang lainnya pun sama, ya. Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain-lain itu semuanya sama. Jadikan calon customer atau customer itu sebagai aset di kontak WA. Jangan sampai hilang begitu aja. Jangan cuma pembelian di Shopee sudah selesai. Harus terhubung di WA. Jadi selain menjadi database Shopee, menjadi database WA. Ya, kemudian cara yang selanjutnya giveaway, ya, kuis. Ini cara ini juga cukup efektif untuk menambah database kontak WA. Kita punya akun Instagram atau punya akun Facebook, kita melakukan giveaway, bagi-bagi hadiah. Walaupun hadiahnya satu ya, tapi syaratnya itu apa? Syaratnya adalah simpan kontak WA ini, kemudian WA nama, kota, kemudian mau giveaway-nya apa, pertanyaannya apa. Suruh jawab lewat WA. Nah, dengan seperti itu, mereka akan nge-save nomor kita, kemudian dengan sukarela akan WA kita dengan nama dia, kota, dan kuisnya itu seperti apa nanti syaratnya bisa diatur. Atau nanti begitu orang WA nama dan kota, nanti dari kita sudah sediakan gambar untuk syaratnya adalah di-share ke status mereka. Jadi mereka sudah menyimpan kontak kita, kemudian mereka update status atau update story di WA. Jadi teman-teman dia juga melihat giveaway yang kita adakan dan kemungkinan teman-temannya itu akan menuju giveaway yang kita adakan dan akan ikutan juga. Jadi dari situ database-nya semakin banyak. Ya, itu adalah beberapa cara untuk menambah kontak WA. Ingat ya teman-teman, jualan di WA itu nyawanya ya atau bisa berjalan maksimal kalau kontak WA-nya banyak. Jadi ya bagaimana caranya supaya setiap hari database kontak WA-nya itu terus bertambah. Jangan sampai kita jualan dari tahun lalu sampai tahun ini, sampai sekarang, kontak WA-nya masih 100 aja ya, nggak pernah nambah. Ya gimana mau ada closingan kalau orang yang dijuali itu cuma 100 orang. Ya. Sedangkan rate konversinya itu sekitar 10% ya. Kalau kontaknya 100 yang kemungkinan yang beli 10 gitu kan. Itu pun satu kali beli. Kalau kita mau banyak pembeli sampai ratusan, kita caranya harus menambah database kontak WA. Ya. Cara-caranya ini sudah disampaikan, nanti teman-teman tinggal praktek. Kalau teman-teman masih pemula belum tahu caranya nih, lakukan cara yang pertama ini. Ya, save semua kontak anggota grup. Kemudian jangan lupa teman-teman juga sertakan nomor WA di semua sosmed yang digunakan untuk jualan. Kemudian cara berikutnya itu yang masih banyak belum melakukan cara ini, yaitu follow up calon customer atau customer di marketplace. Ya, saya lihat banyak reseller yang jualan di Shopee, yang di Hayuri Pusat banyak masuk orderan reseller yang pembeliannya lewat Shopee. Nah, ini reseller
harus langsung WA. Save kontaknya WA, kabari. Ya, saya dari toko apa mau mengabarkan. Paket sudah dikirim, ditunggu ya gitu. Nanti kalau sudah sampai ditunggu testimoninya seperti itu. Kemudian melakukan giveaway. Ini bagi-bagi hadiah, tapi caranya syaratnya harus WA. Nah, ini adalah beberapa cara menambah kontak WA. Ini teman-teman harus lakukan. Kalau teman-teman nggak melakukan ini, database-nya nggak bakalan bertambah dan jualannya pasti akan segitu-gitu aja, nggak bakalan nambah juga. Kemudian, di dalam WA, kalau kita cek, yang pertama kontak. Ada kontak WA. Yang kedua ini ada update story atau status. Ya. Mungkin teman-teman melihat kalau status ya udah status cuma gitu aja. Apa istimewanya? Kita update, kita upload foto 24 jam selesai. Hilang. Ada apa di balik status itu? Gimana caranya kita jualan pakai story atau status? Kalau kita nggak tahu ilmunya, kita akan asal upload aja, ya udah selesai. Ada yang beli alhamdulillah, nggak ada ya udah. Tuh. Tapi kalau kita lihat di sini, semuanya ada ilmunya. Kita lihat fakta yang ada di update story. Yang pertama, status terbaru akan tampil paling atas. Nih, kalau kita lihat di sini, status yang terbaru, 1 menit yang lalu, pasti akan tampil paling atas. Sedangkan status berikutnya yang ke bawah-bawahnya ini akan menyesuaikan waktunya dari yang terbaru sampai yang terlama. Terus sampai ke bawah, kemudian sampai yang terakhir sampai 24 jam. Setelah 24 jam itu akan hilang sendiri. Ya. Kemudian status terlama akan tampil paling bawah. Iya tadi, kalau ini yang paling atas adalah status terbaru, berarti status terlama akan tampil paling bawah. Kemudian thumbnail status adalah gambar yang terakhir update. Contoh kita lihat yang ini gambar ini, kemudian gambar ini yang tampil. Ini adalah gambar yang terakhir diupload oleh orang itu. Ya. Ini munculnya, saya lihat gambar anak. Walaupun di sini muncul gambar anak kecil, kalau kita klik status, kita klik ini, maka yang pertama muncul bukan gambar anak ini, tapi status yang pertama, entah kapan waktunya. Entah itu 24 jam atau 12 jam, itu pasti kalau kita klik, walaupun kita penasaran sama gambar anak kecil ini, pasti yang akan muncul adalah status yang terakhir, yang pertama dia upload kemarin, yang masih ada 24 jam. Ya, itu faktanya seperti itu. Kemudian status hanya bisa dilihat oleh kontak yang saling save. Ini saya bisa melihat status ini karena saya dan mereka ini sudah saling save nomornya. Ya, maka semakin banyak update status, semakin banyak tampil titik-titik pada lingkaran. Contohnya seperti ini nih. Yang lingkaran ini, garis-garis atau titik-titik ini. Semakin kita banyak upload status, maka titik-titik ini akan semakin banyak, semakin kecil ya. Apalagi sampai nggak kelihatan titik-titiknya ini karena saking banyaknya. Bisa puluhan bahkan ratusan dalam 24 jam. Ya. Nah ini. Kenapa tadi saya sarankan yang pertama adalah melakukan save kontak, saling save kontak. Karena semakin banyak kontak, semakin banyak yang melihat status kita. Nih kalau kita update status, kita bisa lihat dilihat oleh berapa orang. Di sini dilihat oleh 320 orang. Maka kemungkinan kontaknya ini di angka 500 atau 700 gitu. Kalau kontaknya baru 100, paling di sini dilihat oleh 10 orang atau 20 orang. Ya, kalau kontaknya 10.000 beda lagi. Ya, dilihat oleh 5.000 orang gitu. Apalagi kalau kontaknya sampai 20.000. Ini bisa dilihat sampai 10.000 orang. Nah, coba bayangkan dalam satu kali upload, dalam satu kali update status,
jualan kita sudah dilihat oleh 10.000 orang. Gimana kalau kita jualan keliling dilihat sampai 10.000 orang? Capeknya seperti apa? Nah, dengan teknologi WA status ini nggak usah susah-susah, langsung aja upload status sudah dilihat banyak orang. Tapi syaratnya kontaknya juga harus banyak, ya. Yang bisa melihat status kita adalah kontak yang sudah save. Kemudian kita juga bisa cek apakah setiap orang melihat semua status kita atau hanya status yang pertama saja. Kalau kita update status, misalnya kita update ada 10 gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Nah, kita bisa melihat contohnya orang ini. Apakah mereka melihat status kita yang pertama aja atau mereka akan terus lanjut ke status ke-10, ya. Kita bisa cek orang ini apakah melihat status yang pertama aja atau status yang pertama dan kedua, kemudian status yang berikutnya sampai 10 nggak dilihat, ya. Kita juga bisa cek. Kita bisa riset di situ. Nah, kemudian bagaimana supaya update status ini dilihat banyak orang, supaya update status ini menjadi trik atau menjadi penjualan, ya. Kita perlu melakukannya secara tepat. Nggak bisa asal update status, yang penting sudah update status. Nggak semuanya itu memang ada ilmunya. Nah, update status ini kan WA untuk jualan, ya. Berarti kita memang tujuan goalnya itu bagaimana agar produk kita laku. Jadi dalam satu kali update status itu batasi fotonya atau kontennya, ya, baik itu foto, tulisan atau video, maksimal 3 atau sampai 5 lah, itu maksimal banget 5. Jangan sampai kebanyakan konten, kebanyakan foto. Karena semakin banyak foto yang kita upload, kalau fotonya nggak menarik, itu biasanya orang akan melihat foto yang pertama aja. Mereka akan skip, ya, nggak mau lanjut melihat update story, update status yang berikutnya. Maka batasi setiap update status itu maksimal 5 foto, ya. 3 foto bagus, 2 juga nggak apa-apa, ya, tapi maksimal 5, jangan sampai 10, 20, itu nggak bagus. Kemudian hapus dan ulangi setiap 3 jam atau 2 jam atau 4 jam, terserah, tergantung database kontaknya ada berapa dan tergantung jualannya seperti apa. Karena ini akan pengaruh. Kenapa hapus dan ulangi setiap 3 jam? Faktanya begini. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Kalau misalnya kita update status sekarang, kita mau promosi produk sekarang nih, kita upload statusnya sekarang. Nah, begitu kita upload, maka status kita akan muncul paling atas di kontak orang-orang yang sudah save nomor kita. Tapi begitu orang itu klik status kita, maka yang tampil di HP mereka itu bukan status yang baru kita upload, tetapi status yang kemarin atau yang terakhir kemarin, yang paling lama kita upload yang masih ada sebelum 24 jam, itu yang akan tampil pertama. Kalau status kita upload status setiap 2 jam, satu kali upload 5 atau 3, itu sudah berapa? Sudah 20 atau 30 status. Maka orang akan melihat status yang kemarin yang mungkin sudah basi. Nggak mungkin orang mau melihat status yang sekarang. Karena saking banyaknya, jadi mereka males klik. Ya, saya juga males kalau ada orang misalnya update status dia banyak banget. Tapi saya penasaran, ini orang upload gambar apa? Begitu diklik, yang muncul status yang kemarin. Saya klik terus, gambar berikutnya, nggak selesai gitu. Akhirnya ya udah deh, nggak jadi gitu kan. Jadi maksud upload status yang sekarang itu nggak tersampaikan karena
masih ketumpuk sama story-story yang kemarin. Ya. Kemudian nggak boleh statusnya itu jualan terus dalam satu hari. Pagi jualan, siang jualan, malam jualan. Ya, selingi dengan konten-konten yang bermanfaat. Ya, kalau di Hayuri kan sudah disediakan konten-konten pendukung yang bukan untuk jualan, ada artikel, ada foto, gambar motivasi dan lain sebagainya. Kemudian di story itu sertakan caption yang mengundang interaksi, pertanyaan contohnya ya. Misalnya gambar gamis, kita upload gambar gamis, ya udah kita upload pakai caption warna marun dan hitam, kira-kira lebih bagusan mana ya gitu. Atau kamu sudah punya warna ini belum gitu kan. Itu kan nanti akan mengundang jawaban. Kalau captionnya itu berbentuk pertanyaan. Bisa pertanyaan yang langsung dijawab, bisa pertanyaan pilihan. Itu juga sangat efektif untuk menyertakan status yang kita upload. Ya, di antara 4 ini, teman-teman kalau belum paham nanti dicatat dulu atau disampaikan lewat chat, nggak apa-apa. Untuk trik update status WhatsApp ini, silakan teman-teman yang masih belum paham boleh langsung chat. Nanti pertanyaannya saya jawab terakhir ya, setelah materi ini selesai. Ya. Jadi saya ulangi lagi, trik update status WA dalam satu kali upload maksimal 5 foto konten, tapi sebelumnya itu konten atau status sebelumnya itu dihapus dulu. Karena kalau nggak dihapus, kita upload story itu nggak nyampe ke customer, karena customer begitu ngeklik, itu mereka akan melihat status kita yang sebelumnya, nggak bisa ngelihat langsung. Nah, begitu kita upload sekarang, itu pasti besoknya kan masih ada, besok pagi. Kalau besok pagi kita upload foto lain, pasti yang kelihatan status yang sekarang, yang mungkin promonya sudah basi atau sudah nggak berlaku. Jadi kalau misalnya mau mengulangi, mau tampil, tunggu saya kasih contoh lagi. Ya. Ya, mana hilang kan? Materinya keklik. Oh iya. Oke. Yang ini. Ya, udah di awal lagi. Tunggu ya, maaf. Udah kesalahan teknis. Nah, ini. Kalau kita upload kebanyakan, jadinya akan seperti ini. Maksud kita, gambar yang kita upload yang tadinya pengen promosi gambar ini, mereka akan melihat status yang sebelumnya yang mungkin sudah lama. Jadi gambar ini bisa jadi nggak tersampaikan atau jumlah yang melihatnya lebih sedikit. Maka caranya status sebelumnya harus dihapus dulu supaya langsung bisa melihat apa yang kita tawarkan di story itu. Kemudian begitu kita upload story, maka tampilannya di kontak orang-orang adalah di paling atas di sini. Karena kita baru saja upload. Tapi semakin lama, maka kita akan semakin turun di sini. Semakin turun, semakin tidak terlihat. Kalau kita mau balik ke atas lagi, caranya hapus aja statusnya yang barusan. Kita upload lagi, maka kita naik lagi ke sini.
Nah, kemungkinan orang juga akan lihat loh, kontak kita selalu ada di paling atas. Karena apa? Story-nya selalu berulang. Tapi sebelum kita upload, kita hapus dulu. Gitu. Nanti lama-lama turun lagi, turun. Begitu udah nggak terlihat, kita hapus lagi, kita upload lagi. Maka kita akan naik lagi di sini. Maka dalam satu hari, kalau kita ulang-ulang dan dihapus, itu nama kita akan selalu muncul di paling atas di sini. Caranya seperti itu. Tapi kalau kita hanya satu kali upload, sudah masuk ke bawah, udah selesai hilang. Beda dengan saya update status misalnya sekarang, muncul di paling atas. Nanti setengah jam lagi udah ke bawah, saya hapus, saya upload ulang lagi di sini, muncul lagi. Jadi orang yang baru buka status, baru buka WA nih, lihat ini langsung pasti ngekliknya yang ini bisa jadi. Ya, yang paling mungkin untuk dilihat. Seperti itu triknya teman-teman. Ya. Kemudian statusnya ditambah kata-kata promosi. Ya, teman-teman pertanyaannya silakan ditulis di chat. Nanti akan saya jawab setelah materi ini selesai. Nah, setelah update status, ya, kemudian komponen di WA selanjutnya adalah chat. Ya, kita chatting setiap hari pakai WA. Ya. Tapi bagaimana caranya mengarahkan chatting itu sampai ke closing itu? Karena nggak semua chat itu mengarahkan ke closing. Ini saya kasih contoh. Ya, yang pertama selalu pakai emoticon. Ya, karena ini jualan jilbab, produknya produk muslimah yang rata-rata pasti pembelinya dari kalangan perempuan atau akhwat ya. Ya selalu pakai emoticon senyum. Walaupun hati kita lagi sedih. Jadi nggak closing-closing ya, tetap senyumin aja. Ya, selalu pakai emoticon. Walaupun yang jualan laki-laki. Ini sebenarnya ada beberapa reseller yang laki-laki, tapi dipanggilnya Mbak. Jadi reseller Hayuri yang laki-laki udah biasa dipanggil Mbak di sini. Selalu pakai emoticon. Jangan lupa ya. Karena ini beda dengan chat ke teman biasa gitu ya. Yang enggak harus pakai emoticon, tapi kalau untuk jualan, khususnya jualan busana muslimah, usahakan pakai emoticon seperti ini. Kemudian jika nomor baru, minta save terlebih dahulu ya. Karena begitu ada nomor baru masuk, tanya, itu akan menjadi aset buat kita. Nomor itu udah jadi aset. Jadi jangan lupa minta save. Soalnya orangnya itu harus save nomor kita ya. Ini contohnya seperti ini sih. Ini saya screenshot dari HP. Ini assalamualaikum Kak, mau tanya produk French Khimar Maryam. Beri warna apa saja? Ya. Waalaikumsalam, salam kenal. Aku Sulis CS Hijab Hayuri yang siap melayani pesanan kakak dengan ramah dan ceria. Boleh tolong di save dulu nomor ini ya kak. Maaf sebelumnya ini dengan kakak siapa, dari mana? Ya mereka akan jawab. Pasti mereka akan jawab nama dan kotanya. Terus bagaimana kalau mereka nggak ngasih identitas, nggak jawab dari kota mana? Nggak apa-apa, kita save dengan nama, dengan kode aja ya. Kode misalnya dia WA tanggal berapa, pakai kode tanggal atau kode apapun lah. Yang penting kontak ini di save walaupun namanya mereka belum tahu. Kemudian dilanjutkan chat, ya selalu pakai emoticon. Kemudian jika nomor baru minta save terlebih dahulu. Kemudian berikan informasi yang lengkap, dilanjutkan dengan pertanyaan. Nah, kalau ada orang tanya, misalnya tanya jilbab segi 4 polos berapa harganya gitu ya. Maka yang harus kita jawab adalah kasih tahu harganya. Jangan tanya dulu ya. Ada pertanyaan, jawab dulu.
Kalau segi 4 polos kan ada 3 ukuran, berarti kasih tiga-tiganya. Segi 4 polos ukuran 120 cm, harga 70, 130 cm ada 75.000, ukuran 145 cm, harganya 80.000. Ya, selain kita berikan informasi harga, kita juga berikan informasi siapa tahu dia belum tahu warna-warnanya. Kita kirim warna-warnanya terlebih dahulu. Ini Ridi 20 warna Kak, ada 3 ukuran. Kita kirim gambarnya semuanya. Ya, setelah kita kirim gambarnya, kita kirim ini contoh perbandingan ukurannya. Jadi mereka tanya harga, tapi kita memberikan informasinya tuh lebih banyak ya dari sekedar pertanyaan harga. Setelah itu kita jangan cuma kasih info aja, tapi langsung kasih pertanyaan. Kakak biasa pakai himar ukuran berapa? Itu misal itu contoh pertanyaannya ya. Maka kalau kita tanya biasa pakai himar ukuran berapa, dia akan jawab ukuran 130 ya. Kita jawab lagi ukuran 130 cm, masih lengkap semua warna. Baru ditanya kakak mau warna apa. Gitu. Berarti kita sudah tahu oh dia mau ukuran 130 cm, baru kita tanya warnanya apa. Ya. Jadi kuncinya jawab pertanyaannya, kemudian berikan informasi tambahan supaya informasinya tuh sudah lengkap, baru kita tanya. Nah, tanyanya itu harus penjual yang menguasai percakapan WA. Bukan hanya sekedar kita penjual ditanya harga, jawab harga. Kemudian mereka tanya lagi pengiriman dari mana, kita jawab dari Bekasi. Nah, harus ada percakapan yang mengalir. Misalnya ada tanya pengiriman dari mana, kita jawab pengiriman dari kota Bekasi, Kak. Kakak dari kota mana? Atau kakak, kalau boleh tahu kakak dari kecamatan mana ya? Gitu kan. Begitu orang yang ngasih informasi kecamatan, kan kita sudah tahu. Atau kita yang sebelumnya belum save nomornya, kita langsung save dengan kota yang sudah dia kasih tahu. Oke, pertanyaannya langsung di chat aja dulu. Kemudian, biasanya orang tanya produk itu ada yang mau, ada yang nggak mau. Ya, kalau mau, misalnya kita jualan gamis, begitu dia sudah mau, jangan cuma gamis doang, jangan hanya sampai gamis aja. Kalau dia beli gamisnya motif, kita tawarkan, Kak, ini pasangan untuk gamisnya segi 4 warna ini sangat cocok. Atau ini pasangan untuk gamisnya pakai bergo daily hawa, Kak, warna dusty pink, dusty peach. Ini cocok ya. Itu adalah contoh penawaran produk pelengkap. Dia beli gamis, kita tawarkan jilbabnya atau kita tawarkan celana untuk dalamannya, kemudian tawarkan kaos kakinya, seperti itu. Jadi begitu closing satu produknya gamis, kita harus tawarkan produk pelengkapnya. Nah, kalau gamis kan berarti ada kerudungnya, ada inner pants, ada kaos kaki, ya. Itu kita tawarkan sekalian, jangan cuma gamisnya aja, atau tawarkan tapi dengan ini kalau kerudungnya harganya segini. Misalnya saya sebutkan bergo hawa harganya 130. Tapi karena kakak belinya gamis sama kerudung, jadi boleh diskon jadi 120 misalnya. Seperti itu. Jadi yang tadinya mau beli gamisnya aja, jadi beli dengan pelengkap yang lainnya. Kemudian setelah itu buat script closing. Ya, script closing itu kalau mereka sudah menyebutkan produknya dan ukurannya, warnanya, langsung ada skripnya. Kayak kata-kata baku yang sudah disediakan, kita tinggal edit jumlah harganya, kemudian ongkirnya, kemudian nomor rekeningnya. Ya. Jangan sampai pembeli yang tanya nomor rekeningnya duluan, tapi kita sudah ambil action duluan. Ya, itu cara-cara chat WA. Nah, untuk cara-cara berikutnya saya bahas berdasarkan pertanyaan yang masuk ya.
Kemudian saya akan buka kolom pertanyaan di chat nih. Saya akan jawab satu-satu ya. Yang masih ada pertanyaan silakan. Ditulis aja. Saya akan jawab pertanyaan dari Kak Indra. Indra Rukmanawati Lestari. Oh, bukan. Apakah nanti mendapatnya materi dari pemateri? Ya ini sedang disampaikan materinya. Berarti teman-teman yang menyimak sudah mendapatkan materinya. Kak, cek jumlah kontak WA kita di mana ya? Nah, cara cek jumlah kontak. Caranya, Kak siapa? Klik Fashion 99. Cek jumlah kontak WA di sini. Lu layar saya kelihatan nggak? Masuk ke WA. Di pojok kanan bawah itu ada gambar pesan. Kita klik aja. Nah, langsung di atasnya sudah ada nih. Di atas sini sudah kelihatan. Coba cek video yang gambar saya tuh ada. Masuk ke WA, kemudian ada di sebelah kanan bawah. Diklik, kemudian di paling atas sudah ada. Pilih kontak. Ini di HP saya ada 1569 kontak. Kemudian pertanyaan berikutnya, Kak sebaiknya pakai WA pribadi atau bisnis ya? Yang mana yang lebih baik? Kalau untuk jualan lebih bagus pakai WA bisnis karena di situ fitur-fitur WA-nya juga sudah disediakan untuk keperluan bisnis. Kalau WA pribadi itu fitur-fiturnya banyak yang nggak ada. Kalau di WA bisnis itu sudah banyak fitur pendukung seperti katalog. Nah, untuk katalog ini teman-teman harus diisi semuanya. Produk hijab Hayuri silakan cek di prefor.ngorder.id, itu semua produknya. Teman-teman juga harus upload di katalog. Gambar-gambarnya teman-teman bisa ambil di Telegram, semuanya sudah lengkap, ada gambarnya, ada captionnya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kan nanti boleh di-share ke PPT-nya? Boleh. Kira-kira berapa status WA yang sesuai untuk diupload dalam 24 jam? 3-5 status. Tidak boleh banyak-banyak. Nggak boleh banyak-banyak. 3-5 dan itu dihapus dan diulangi supaya semakin banyak orang yang lihat. Kenapa dihapus dan diulangi? Karena kalau satu kali upload, dalam waktu 1 jam atau 2 jam ke depan, status kita di kontak orangnya itu akan muncul ke bawah. Nggak muncul. Jadi tertimbun sudah. Jadi kalau mau status kita naik ke atas lagi, ya udah kita hapus statusnya, kemudian kita upload ulang. Waktu yang tepat untuk update story. Ada dari Karian, waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu sebenarnya kapan aja bisa, karena kita bisa setting. Settingnya seperti ini. Kalau kita mau pagi-pagi statusnya dilihat orang, kita uploadnya pagi. Tapi kalau kita uploadan yang pagi itu kita biarkan, maka orang-orang yang baru buka WA siang atau sore kemungkinan nggak lihat. Nah, bagaimana caranya agar orang yang buka WA-nya siang tapi mereka langsung lihat nama kita? Yaitu caranya status yang pagi itu kita hapus, kita upload ulang lagi. Pasti langsung nama kita muncul di paling atas. Ya, nggak apa-apa yang lihat sedikit, tapi kan berulang. Dan bisa jadi beda orang. Begitu kita upload, nama kita muncul paling atas di story. Nah, untuk menargetkan orang yang buka WA sore hari,
kita hapus lagi. Begitu kita mau update status, kita hapus dulu yang siang. Sore kita upload lagi. Pasti muncul paling atas lagi. Seperti itu seterusnya. Maka status kita akan muncul paling atas terus di setiap saat. Seperti itu Kak Rian, mudah-mudahan membantu. Boleh nanti dicoba. Mudah-mudahan kelihatan hasilnya. Ya. Kemudian ada setelah menghapus status gambar, sebaiknya statusnya diganti atau mengulang gambar yang sebelumnya di-share. Nah, ini sebenarnya pilihan dua-duanya boleh, tergantung maksud dan tujuan kita. Misalnya kita sedang mengadakan promo. Ya, promonya apa saja? Maka kita harus mengulang-ulang itu gambar status kita yang awal. Jangan ganti-ganti. Supaya apa? Semakin banyak orang yang melihat. Mungkin orang hanya melihat satu kali kalau kita hanya satu kali upload. Tapi kalau kita 5 kali upload, tapi caranya sebelumnya dihapus dulu, baru upload lagi, itu akan lebih sering mereka lihat. Karena kalau satu kali upload kan, kalau sudah dilihat, langsung ke bagian bawah. Artinya status yang sudah dilihat, ya, apa aja. Tapi kalau kita hapus lagi, kita upload lagi, kontak kita akan muncul ke atas lagi. Tapi kalau kita bermaksud satu hari itu promo berbagai macam produk, ya bisa juga 3 produk itu dijadikan satu kali story. Kemudian nanti setelah status kita udah lama, udah tenggelam di bawah, kita mau naikkan lagi, hapus aja yang pertama. Kita upload lagi, kita ulangi. Ya. Kalau mau upload atau update story, tapi jualannya lain atau produknya lain, dihapus juga nggak apa-apa. Karena kalau nggak dihapus, itu nama kita tetap muncul di atas. Tapi begitu orang klik, yang muncul adalah gambar yang promosi sebelumnya. Yang mungkin maksud kita adalah mau promosi gambar yang sekarang, tapi karena gambar sebelumnya belum dihapus, jadi yang muncul di kontak kita ya gambar yang sebelumnya. Dan kemungkinan kalau gambarnya kurang menarik atau promosinya kurang menarik, mereka nggak akan melihat status kita yang terbaru. Kemudian, pertanyaan dari Kak Nirawita Untari. Untuk yang hapus dan ulangi status tiap 3 jam yang kita upload statusnya yang baru atau status yang sebelumnya yang kita up agar bisa berada di paling atas. Ya, itu pilihan kita. Kalau kita mau up lagi status yang tadi, karena statusnya ini benar-benar misalnya promosi yang bagus, kita mau up lagi yang tadi, kita hapus dan upload ulang. Begitu seterusnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, cara save kontak HP, cara save kontak supaya ke backup gimana Kak? Pernah HP rusak jadi harus ganti HP. Kontak hilang semua. Nah, di kontak itu diatur dulu, disetting dulu pengaturannya. Di save-nya itu bukan di HP tapi di email, ya. Email. Jadi kita mau ganti-ganti HP pun itu kontak masih tetap ada, ya. Caranya save di email. Coba nanti dicek lagi teman-teman, kontak HP-nya itu nyimpennya itu di HP, di perangkat HP atau di email. Kalau di HP nanti kalau HP-nya rusak kontak itu akan hilang. Tapi kalau di setting sudah di email, walaupun kita ganti-ganti HP, kontak itu nanti akan tetap ada. Ya, begitu Kak Novia. Silakan dicek lagi ya. Mudah-mudahan sudah tersimpan di email. Kalau masih tersimpan di HP, silakan pindah ke email. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Kak Nirawita Untari. Sekarang lagi rame yang saling save kontak WA, yang kemungkinan isi database-nya para penjual online. Kira-kira efektifkah database-nya untuk berjualan? Nggak apa-apa. Walaupun para penjual online, intinya yang
harus kita lakukan mindsetnya yang penting saling save aja dulu gitu. Nggak peduli itu siapapun gitu. Nanti kalau kita sudah terbiasa seperti itu, kita bisa milih. Walaupun itu statusnya penjual pun, kita juga bisa belajar dari dia. Dia juga penjual bukan berarti statusnya berjualan terus. Bisa jadi nanti ada status-status yang bermanfaat atau bahkan ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat atau ada tips atau trik yang dia bagikan itu juga bermanfaat buat kita. Jadi nggak apa-apa walaupun itu penjual online atau siapapun nanti di save aja kontaknya gitu kan. Kan jualannya nggak mesti sama. Bisa jadi walaupun dia jualan, kalau kita jualan produknya lain juga ada kemungkinan dia beli. Minimal dia tahu lah kita jualan. Dari Kak Zulfa mau tanya bagaimana meyakinkan customer kalau kita berjualan produk original. Karena kadang customer merasa takut ditipu. Caranya salah satu caranya adalah dengan COD. Ya, COD jadi customer terima barang dulu baru bayar. Itu salah satu caranya. Kalau meyakinkan, kalau begitu diyakinkan dia belum yakin, ya positive thinking aja, dia bukan target market. Karena dari misalnya 10 kontak WA yang masuk, itu biasanya closingnya kan 1. Jadi yang 9 itu ya bisa macam-macam. Ya. Ada yang mereka takut ditipu, ada yang mereka bilang kemahalan, ada yang bilang nggak punya uang tapi WA ya. Gitu ya. Jadi macam-macam alasannya yang 9 orang itu dan 1 orang yang memutuskan untuk beli. Itu sudah biasa ya. Jadi teman-teman jangan tanya kayak gini, Kak, saya WA yang masuk ada 10 kok yang beli cuma 1. Kalau yang beli 10 itu aneh. Chat WA yang masuk ada 100, yang beli 90. Itu hebat. Ya, dalam kenyataannya nggak ada. 100 WA yang masuk ya yang closing 10 biasanya. Kalau 20 atau 30 itu udah bagus banget. Kemudian ada from love. Sebaiknya pakai WA bisnis atau WA pribadi ya? WA bisnis yang lebih bagus. Karena di situ ada fitur-fitur katalog, ada websitenya. Nah, websitenya itu disertakan akun marketplace boleh. Yang jualan di Shopee sertakan akun Shopee-nya, yang jualan di Tokopedia sertakan akun Tokopedia-nya. Nah, nanti dapat modulnya nggak Mas? Ya dapat boleh. Dari Kak Zulfa tanya lagi, misalnya kita sudah mendapatkan alamat lengkap calon pembeli. Lalu calon pembeli menanyakan harga produk dan ongkir. Boleh tidak? Kalau kita langsung menggabungkan harga plus ongkir supaya tidak banyak tawar-menawar. Soalnya kadang kalau harga produk dengan ongkir dipisah, yang sering terjadi adalah tidak jadi beli. Oh, boleh banget. Ya, boleh banget. Nggak usah nunjukin ongkir, tapi kita langsung jumlahkan harga produk dengan ongkir. Kita bilang harga produknya sekian, tapi sudah free ongkir gitu ya. Jadi harganya kita up dulu, kita naikkan sesuai ongkirnya, ditambah dengan ongkirnya, kemudian kita bilang harganya sekian, sudah tidak ada bayar ongkir lagi gitu ya. Kalau di Hayuri Pusat juga seperti ini, kalau ada yang minta COD itu kan ada biaya administrasinya. Misalnya harga gamisnya 200.000, ongkirnya 20.000 ya. Harusnya kan kita informasikan 220.000. Tapi karena ada biaya administrasi untuk COD sebesar 2%, maka yang diinformasikan ke pembeli adalah 225.000. Padahal harga produknya 200.000, ongkirnya 20.000,
kemudian ada biaya administrasi 5.000. Tapi dari sini langsung ngasih info, totalnya 225.000 sudah termasuk ongkir. Seperti itu. Karena kalau customer dikasih tahu rinciannya, nanti takutnya akan menimbulkan banyak pertanyaan. Ini kok harga, misalnya kita rincikan harga produk 200.000, ongkir 20.000, biaya administrasi 5.000. Dia tanya, kok ada biaya administrasinya gitu kan. Nah, calon pembeli ini nggak tahu. Ya padahal memang kalau COD kan memang ada biaya administrasinya. Jadi nggak usah kita kasih tahu. Begitu juga kalau kita mau menawarkan produk, kalau kita mau free ongkir ya sudah, kita sudah masukkan ongkir dalam produk itu gitu. Jadi nggak perlu kita informasikan ongkir lagi. Seperti itu Kak Zulfa, jadi nggak apa-apa ya digabung. Kak, kalau bilang harga mahal banget itu gimana jawabnya? Harga mahal banget bukan target pasar. Nggak usah diseriusin. Nggak apa-apa. Sudah banyak yang bilang. Jadi kalau di Hayuri Pusat sudah biasa. Intinya cari konsumen lain lagi. Atau kita jelaskan ya, memang harganya sudah segitu sesuai dengan kualitasnya gitu ya. Kalau dia masih nggak yakin ya sudah selesai gitu. Kita sebagai penjual jangan terlalu mengejar-ngejar customer ya. Kita lakukan sesuai teknik closingnya, sesuai cara-caranya sudah sesuai ya. Kalau customer mundur ya sudah biarkan, jangan dikejar terus karena kan tipe customer lain-lain ya. Jadi biarkan. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau misalnya pakai aplikasi penambah kontak WA itu beneran optimal nggak untuk menambah kontak WA atau potensi closing? Kalau aplikasi penambah kontak WA itu saya belum tahu dan belum pernah mencoba. Jadi untuk optimal atau enggaknya saya juga belum tahu. Intinya kalau di situ ada saling save kontak, ya itu artinya sudah terhubung. Ya, kalau sudah terhubung nanti kalau dari kita update story pasti dia ada kemungkinan bisa melihat. Kalau untuk potensi closingnya saya nggak terlalu tahu, tergantung kontak yang di save itu target pasar atau bukan. Kalau bukan target pasar berarti kemungkinan closingnya kecil. Ya. Kemudian ada pertanyaan, mohon hasil rekaman Zoom-nya di-share. Oke, insya Allah. Kemudian mohon saran, Kak, haruskah kita memisah antara WA pribadi sama buat jualan? Cuma punya HP 1. Kalau cuma punya HP 1 nggak apa-apa digabung aja. Karena punya HP 2 itu berawal dari punya HP 1. Ya, karena memisahkan WA pribadi dengan WA jualan itu rata-rata awalnya adalah menggabungkan WA pribadi dan jualan. Karena kalau kita langsung pisah ke WA jualan belum tentu ada kontaknya. Kalau kita pakai WA pribadi kan di situ ada kontak saudara, ada keluarga, ada teman ya. Mungkin dari teman itu salah satunya atau salah duanya bisa membeli produk yang kita jual. Kemudian ada pertanyaan lagi, cara mengefektifkan jualan dengan 2 nomor WA. Yang satu WA pribadi, yang satu WA jualan. Cara mengefektifkan. Ya pakai dua-duanya. Tapi kalau misalnya mau memisahkan yang WA pribadi nggak digunakan untuk jualan, berarti kalau ada yang WA ke WA pribadi langsung kita hubungi dengan WA jualan. Assalamualaikum, saya yang tadi pakai nomor ini ya. Pindah ke nomor ini aja ya gitu ya. Jadi langsung kita yang alihkan. Ada lagi nih teman-teman, kalau ada yang tanya atau tanya harga atau tanya produk di komentar atau di inbox atau di DM, dia sudah mulai tertarik di Messenger atau di DM Instagram ya, itu kuncinya kita yang minta nomor WA-nya dia, bukan kita yang menyuruh, kita yang ngasih nomor WA, Kak hubungi nomor WA ini ya gitu kan, lanjut di WA ya gitu. Jangan, tapi kita yang meminta nomor WA-nya.
Kak boleh minta nomor WA-nya, nanti saya hubungi di WA. Karena kalau kita yang ngasih nomor WA atau kita nyuruh, Kak silahkan klik di bio ya gitu kan, itu bisa jadi orangnya akan ya bisa aja lewat begitu aja. Tapi kalau kita minta nomor WA-nya, kita bisa langsung gerak cepat, kita langsung save kontaknya, kita langsung hubungi, kita bisa langsung tawarkan lewat WA. Kemudian ada pertanyaan lagi, biasanya kapan saja customer bisa mendapat harga promo dari produk-produk hijab Hayuri, Kak? Ya kalau harga promo biasanya nanti diinformasikan oleh hijab Hayuri, oleh admin hijab Hayuri biasanya 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya biasanya ada info. Kalau reseller mau mengadakan promo-promo juga boleh. Jadi cara jualan reseller ini dikombinasikan aja, nggak harus apa ya, sesuai dengan Hayuri misalnya harga gamis 250, harga resellernya berarti 200.000 ya, ada keuntungan 50.000. Tapi kalau reseller misalnya mau mengadakan nih promo Jumat Berkah nih harga normal 250, buat kakak yang pesan hari ini ada diskon menarik misalnya ya, misalnya nanti kasih harga 240 ya, atau kalau masih wilayah Jabodetabek bisa promo free ongkir ya, free ongkir kan 10.000 atau 9.000, kalau wahana bisa 5.000, itu nggak apa-apa. Reseller yang punya inisiatif sendiri bagaimana caranya untuk promosi. Yang penting harga promo itu tidak dipublish. Syaratnya yang harga promo itu jangan dipublish di akun sosial media. Kemudian boleh dipublish tapi dengan jangka waktu tertentu. Misalnya hanya hari ini atau hanya 2 hari gitu ya. Jadi untuk menandakan bahwa itu harganya memang 250.000, tapi hari ini dan besok itu boleh 240.000. Kemudian dari Kak Nurika, Kak kasih contoh caption untuk bisa menarik pelanggan. Caption untuk story ya, itu captionnya itu jangan sampai lebih dari 3 baris ya. Jangan caption yang dari hijab Hayuri itu di copy paste semua, ditampilkan di story, itu sangat tidak efektif. Yes. Caption untuk story itu maksimal 3 baris, berupa pertanyaan aja atau informasi produknya. Bahan wolfish, gamis bahan wolfish kakak sudah punya belum gitu kan. Gamis motif ini hanya ada di Hayuri, dan dilanjutkan pertanyaan seperti itu. Kalau contoh caption untuk bisa menarik pelanggan ya banyak sekali sebenarnya. Nanti cek di WA-nya Hayuri ya. Kak saling save kontak di email di mana ya? Setting save kontak di email di mana ya? Di sini. Saya susah jelasinnya nih. Masuk ke menu kontak, kemudian pengaturan. Itu biasanya ada ya pengaturan kontak, kemudian setting simpannya mau di perangkat atau di email, itu sudah ada biasanya. Nanti boleh japri saya nggak apa-apa, nanti saya screenshot. Saya susah ngirim screenshot di sini. Kemudian dari Kak Anissa, Kak nomor WA aku yang ini udah aku daftarin di Hayuri. Dan lagi udah biasa aku pakai berjualan di akun Facebook, Instagram, Shopee. Oke, nggak apa-apa. Bukan pertanyaan ya. Kemudian dari Nur Hazana, kalau kita post produk, boleh nggak sekalian post harganya? Boleh. Boleh. Boleh di post dengan harganya, boleh juga tanpa harga. Kemudian
Dulu belum ada WA bisnis. Kalau mau pasang WA bisnis harus ganti nomor lagi dong. Enggak. Ya, langsung pindah, langsung migrasi ke WA bisnis bisa. Jadi kalau yang sekarang pakai nomor WA pribadi dan bermaksud mau pindah ke WA bisnis, tinggal download WA bisnisnya, kemudian langsung masuk. Nanti minta verifikasi nomor lagi, nanti WA yang biasanya nanti logout. Udah nggak bisa dipakai lagi. Sebelum migrasi jangan lupa di backup dulu datanya supaya di WA bisnis bisa muncul lagi pesannya. Kak mau tanya bagaimana menghindari calon customer yang lama tanyanya tapi nggak berujung beli. Apa ada yang salah dengan penyampaian kita sebagai penjual? Ada tipsnya Kak, bagaimana menghindari calon customer yang lama tanya? Iya, kalau ini nggak usah dihindari karena ini sudah banyak sekali. Nggak apa-apa. Ya karena nggak beli itu ada berbagai macam alasan. Mungkin dalam hati mereka, oh ini harganya kemahalan, tapi nggak disampaikan melalui WA. Jadi dia nggak beli. Kemudian banyak nanya tapi nggak beli, misalnya belum ada yang cocok, ya memang belum ada yang cocok, mau gimana lagi, ya sudah nggak apa-apa, mungkin lain waktu dia akan beli. Yang penting kalau ada orang seperti ini, dia tetap layani dengan baik, nanya-nanya nggak apa-apa, tetap yang penting minta untuk save kontaknya, mungkin suatu saat nanti dia akan beli. Nggak ada yang salah dengan calon customer yang tanya-tanya, lama tanyanya tapi nggak beli, nggak ada yang salah. Ya, semuanya itu bagian dari proses. Kemudian Kak, kalau misal ada customer pasif yang sudah beli produk kita, bagaimana caranya? Kita meminta testimoni produk yang sudah dibeli customer tersebut. Customer pasif. Ya, kalau untuk meminta testimoni, ya kita langsung tinggal minta aja Kak, tinggal minta testimoni. Tapi nggak harus pertanyaannya atau kata-katanya nggak harus kita sampaikan Kak minta testimoni gitu, nggak. Bisa juga kita dengan bertanya, Kak gimana Kak dipakainya nyaman atau bagaimana? Kak gimana Kak warnanya cocok gitu kan? Kak gimana Kak ukurannya pas gitu. Nah, dengan jawaban dia itu merupakan testimoni juga walaupun nggak dibilang testimoni gitu ya. Seperti itu. Kalau orangnya nggak ngasih testimoni ya sudah nggak apa-apa. Dari Hayuri Pusat juga nggak pernah memaksa pembeli untuk ngasih testimoni. Kalau sudah ngasih testimoni alhamdulillah, kalau nggak kasih testimoni nggak apa-apa. Ada pertanyaan dari Kak Doni, biasanya customer menanyakan real pic padahal foto Hayuri sudah real. Maksudnya itu foto pakai kamera HP biasa. Gimana solusinya buat reseller yang nggak punya produknya? Nah iya ini gambar yang disediakan Hayuri itu sudah real pic, sudah difoto dengan kamera yang bagus, dengan studio ya, tanpa ada editan warna-warna di situ, udah real. Tapi masih banyak customer yang minta real pic-nya atau minta difotoin pakai HP. Padahal kalau difoto pakai HP justru warnanya bisa berubah jauh ya. Makanya setiap ada yang nanya real pic, yang customer nanya real pic, biasanya dikasih tahu ini sudah real pic gitu kan. Ini sudah sesuai gitu warnanya. Dan dikasih tahu malah kalau pakai HP warnanya nanti bisa berubah Kak gitu kan. Jadi warnanya ini sudah paling mendekati gitu ya. Karena kalau pakai HP walaupun HP-nya bagus bisa juga warnanya bisa berubah drastis. Kemudian pertanyaan, kalau sudah dibuat totalan lalu nggak ditransfer dengan berbagai alasan, gimana Kak? Misal nggak ada rekening terus sudah diarahkan ke dompet digital dan lain-lain. Ya, ini memang banyak juga kejadian seperti ini. Sudah ditotal tapi nggak transfer. Kita nggak tahu kenapa nggak ditransfer. Bisa jadi karena dari awal mereka mau nolak itu nggak enak. Jadi akhirnya udahlah nggak apa-apa, di total nanti nggak usah transfer, emang nggak niat beli. Yang pertama itu ya memang nggak niat beli.
Yang kedua, memang betulan memang kesulitan transfer ini bisa dibantu dan ini kemungkinan orang akan transfer. Tapi kalau sudah berbagai alasan, ya udah nggak apa-apa. Yang penting ini kan pertanyaan dengan berbagai alasan. Oh, intinya mereka nggak mau transfer gitu aja. Ya udah nggak usah dikejar. Udah mungkin lain waktu nanti. Kita bisa bilang, iya kan nggak apa-apa nanti lain waktu gitu ya. Kita atau kita tawarin lagi, iya kan nggak apa-apa gitu kan. Nanti kalau mau lihat produk-produk lengkapnya lagi, kakak bisa klik link ini ya gitu. Kita kasih link Instagramnya atau Shopee-nya atau websitenya. Jadi walaupun saat itu belum jadi closing, dia sudah dapat info produknya untuk kemudian hari-hari berikutnya bisa melihat produk kita. Apa bisakah disediakan di Telegram foto pakai HP biasa tapi produk yang baru launching? Saat ini saya belum bisa menjawab apakah bisa atau enggak ya. Soalnya warnanya itu nanti jadi perdebatan jadinya ya. Nih, ini pakai ini kok warnanya begini, pakai ini kok begini gitu ya. Soalnya antara foto dan video kan pakai kamera yang berbeda, itu aja sudah ada perbedaan sedikit, banyak yang bilang warnanya beda. Nanti kalau pakai HP nanti bisa warnanya bisa beda-beda. Udah yang penting itu sudah foto dari hijab hajuri sudah real. Kak, kalau kita nawarin promo lewat broadcast gimana? Kalau untuk kontak yang belum pernah berinteraksi, jangan langsung nawarin promo lewat broadcast. Itu nggak bagus. Orang pasti cuma melihat aja. Juga kalau lewat broadcast itu, orang yang belum save nomor kita, itu tidak akan menerima pesan kita. Jadi kalau broadcast itu hanya sampai kepada orang-orang yang kontaknya sudah saling save. Kalau mereka belum save kontak kita itu promonya nggak bakalan sampai. Lebih baik pakai Japri. Kalau broadcast itu khusus untuk kontak-kontak yang sudah diatur, sudah disetting dan kontaknya sudah ribuan. Itu sudah nggak mungkin lewat Japri. Tapi kalau kontaknya masih ratusan, bagusnya kita awali dengan chat biasa dulu, nggak langsung promo ya. Jadi broadcast itu nggak usah, lebih baik pakai Japri aja kalau kontaknya masih sedikit. Kemudian ada tanya lagi, seandainya customer tanya harga grosir berapa, sementara posisi kita reseller, harus jawab bagaimana? Ya sementara posisi reseller, jangankan reseller, pusat itu kalau ditanya harga grosir, jawabnya tidak ada. Ya, kalau ada customer yang tanya ke pusat, kah harga grosir berapa? Nggak ada. Di Hayuri nggak ada sistem harga grosir, Kak. Ya, saya suruh jawab seperti itu. Kakak mau beli berapa nanti dapat diskon gitu. Langsung ditanya beri begitu. Nanti baru saya butuh sekian. Oh, baru nanti diskonnya disesuaikan sekiranya reseller masih ada untung, masih maksudnya sama-sama untung, sama-sama ridho diteruskan. Tapi kalau nanya harga grosir, jawabnya tidak ada sistem harga grosir di Hayuri. Adanya harga satuan. Ada juga yang tanya harga per lusinnya berapa. Langsung kalau dari Hayuri dijawab, di Hayuri tidak ada sistem harga lusinan. Atau di Hayuri tidak ada sistem harga kodian. Harganya satuan, kakak mau beli, harganya dihitung satuan, kakak mau beli berapa nanti dikasih diskon. Seperti itu. Seperti itu teman-teman. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau masih ada pertanyaan, saya tulis. Pertanyaan lanjutkan silakan hubungi DM saya ya. Silakan yang mau tanya boleh kapanpun.
Insya Allah kalau waktunya sudah sempat saya balas. Ya, jadi teman-teman yang masih kesulitan, yang promosinya masih belum maksimal dan bagaimana caranya belum tahu, nggak usah malu-malu, tanya aja ke saya. Nanti kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau saya nggak bisa, ya nanti saya carikan referensi jawaban yang tepat. Seperti itu teman-teman. Saya juga di sini bukan yang paling jago di antara teman-teman semuanya. Saya sharing sesuai kemampuan saya. Mungkin di sini juga ada reseller nih yang udah jago banget jualan nih. Di sini saya lihat ada beberapa reseller yang omsetnya sudah puluhan. Baik, sudah selesai, sudah nggak ada lagi pertanyaan. Kalau begitu saya cukupkan materi pada pagi hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan silahkan DM di Instagram Mukhlisin9. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan ilmu ini akan terasa hasilnya kalau teman-teman mempraktekkan. Kalau teman-teman nggak praktek, maka selamanya ilmu ini akan lewat begitu aja. Terus teman-teman kalau menganggap cuma gitu doang ya ilmu WhatsApp marketing cuma gitu doang, tapi dalam prakteknya itu perlu waktu, nggak bisa 1 hari 2 hari langsung berhasil, tapi teman-teman harus konsisten melakukan ilmu ini setiap hari sampai menghasilkan. Ada pertanyaan lagi, maafkan, harga jual boleh dikurang ditambah nggak? Ditambah boleh, kalau dikurang jangan. Ditambah boleh, kalau dikurang jangan. Kalau dikurang boleh, tapi jangan dipublish kalau mau kurang. Mengurangi harga dikurangi itu kalau gini, misalnya kakak beli 2, harganya saya kurangi, nah itu. Kak minta materinya boleh nggak? Boleh. Boleh. Materinya kalau boleh kirim ke grup Kak, tidak boleh. Terima kasih atas ilmunya, sama-sama. Semoga bisa dirutinkan acara seperti ini untuk media iklan lainnya. Insya Allah saya akan rutin sharing kepada teman-teman semuanya. Saya akan support teman-teman semuanya supaya teman-teman bisa semakin banyak ilmunya, semakin kita lancar jualannya. Nanti materinya akan saya infokan lebih lanjut ya. Ini saya rekam, mungkin saya akan upload di YouTube. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau materi yang mungkin belum terlalu bagus ya. Saya mohon maaf untuk semuanya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk belajar bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.